Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Itu fitrah. Tak ada yang tidak. Tak ada manusia yang tidak terjerumus ke dalam kesalahan kecuali orang-orang yang Allah jaga dari kesalahan. Itulah istilah maksum dalam agama kita. Orang-orang yang Allah jaga dari kesalahan itu yang tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Selain mereka pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Dan orang yang maksum hanya para nabi dan para rasul. Yang dijaga oleh Allah dari kesalahan hanya para nabi dan para rasul. Itu pun ulama berbeda pendapat. Sebahagian mengatakan dijaga dari maksiat-maksiat besar saja. Artinya para nabi juga mungkin akan melakukan maksiat-maksiat yang tidak besar. Pendapat yang kedua, dijaga Allah dari maksiat besar dan maksiat kecil. Betul-betul dijaga oleh Allah, tidak melakukan maksiat besar, dosa besar sebagaimana tidak melakukan dosa kecil. Khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang paling kuat adalah yang kedua, insyaallah taala. Para nabi dan para rasul Allah jaga dari seluruh maksiat besar dan maksiat kecil. Itu pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Selain mereka tak ada yang dijaga oleh Allah, alias selain mereka pernah berbuat maksiat. Jadi siapapun antum pernah bertemu di permukaan bumi sekarang ini, wajib antum yakini orang itu pernah berbuat dosa. Wajib. Kalau sempat antum meyakini orang ini tidak pernah berbuat dosa alias maksum, akidah antum sesat. Ya. Oleh karena itu bahasa-bahasa yang terlalu berlebihan kepada para ustadz jauhi. Wah, ustadz itu malaikat. Ini tanda antum tidak berilmu. Nggak ada ustadz yang malaikat. Iya, tapi saya nggak pernah melihat dia salah. Loh iya, antum hadir pengajian, nggak mungkin ustadz buat kesalahan di pengajian. Antum kan tidak safar dengan beliau, antum belum bertransaksi dunia dengan beliau, antum belum bertetangga dengan beliau, antum belum berbisnis dengan beliau, antum tidak tahu sifat-sifatnya. Antum hanya tahunya ketika dia duduk di majelis taklim menyampaikan ilmu agama. Ya kapan antum melihat maksiatnya? Jangan hindari kata-kata yang salah. Yang benar itu, masya Allah ustadz itu. Tapi saya yakin dia punya maksiat. Saya yakin dan percaya dia pernah berbuat maksiat. Semoga Allah ampuni maksiatnya. Begitu. Sehingga apa? Tidak ada pengkultusan berlebihan. Tidak ada apa ya? Pujian berlebihan. Karena syaitan sengaja membuat kita cinta kepada seseorang berlebihan. Syaitan ada maksud. Orang kalau sudah mencintai seorang berlebihan dan meyakini sesuatu yang salah, seperti tadi, dia kenal ustadz ini tidak pernah berbuat dosa dan salah. Itu yang dia yakini. Begitu dia bertemu ustadz itu berbuat salah, langsung down agamanya. Langsung tidak mau ngaji. Langsung malas hadir pengajian. Langsung dia ingin berbalik. Kalau orang yang saya puji, saya begini kelakuannya, berarti harus saya kembali ke jalan yang lama. Syaitan ada maksud. Atau ketika antum berlebihan memuji orang yang antum anggap saleh, antum akan keramatkan dia. Ini orang bukan orang sembarangan ini. Orang nggak punya dosa. Salaman yuk, salaman dengan orang yang tidak punya dosa. Salaman. Wah, tangan saya sudah dipegang oleh yang nggak punya dosa. Oh, ayo cium tangan orang yang punya dosa. Mencium tangan ulama boleh, bukan tidak boleh, tetapi harus dijaga adab-adab. Jangan membungkuk seperti rukuk, dan jangan meyakini hal-hal yang tidak benar seperti orang yang bebas dari dosa dan kesalahan dan yang lain. Soal cium tidak ada masalah, walaupun para ulama malas tangannya dicium. Apalagi kalau menciumnya antum tunduk seperti orang mau rukuk.
Karena kaifiyat ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara hukum tidaklah haram mencium tangan para ulama. Bukti kita sayang kepada mereka, cinta kepada mereka. Tapi hati-hati dengan akidah kita. Tetap saja cium tangannya kalau dia mau dicium tangannya, tapi jangan ruku dan tetap sambil mencium, katakan ini tangan orang yang pernah berbuat maksiat. Sehingga antum tidak terlalu mengkultuskan. Kalau antum terlalu kultuskan, berbahaya. Karena sebagian orang yang punya aliran sesat, kalau sudah dipegang kepala anaknya oleh orang yang ia agungkan, seolah-olah dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dan lebih parah lagi, kalau dia berani mencium kaki, apalagi kaki itu dicuci dulu, kemudian airnya diminum, ini sudah penghambaan diri. Ini sudah berbahaya. Jadi tidak ada manusia yang tidak bersalah. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam itu orang yang berbuat salah. Soal berapa besar kesalahannya, berapa kecil kesalahannya, masing-masing dengan urusannya masing-masing. Jadi tidak ada manusia yang tidak bersalah. Antum bersalah, saya bersalah, semua kita di sini pernah bersalah. Soal besar dan kecil, Allah yang tahu. Soal banyak dan sedikit, Allah yang tahu. Dan antum juga tahu siapa diri antum. Apakah telah banyak berbuat maksiat atau banyak berbuat taat? Apakah rajin berbuat taat atau justru rajin berbuat maksiat? Antum yang tahu siapa diri antum. Namun sebuah keyakinan pasti, semua kita pernah berbuat maksiat, semua kita pernah berdosa. Dan ini Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan kepada manusia pertama yang Allah ciptakan dan manusia kedua yang Allah ciptakan. Kita tahu sejarahnya karena Allah bercerita kepada kita di dalam Al-Quran. Nabi Adam berbuat salah dan istrinya, pasangannya Hawa berbuat salah dan dosa. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan buah apa? Buah apa? Salah. Buahnya nggak jelas buah apa. Syaitan, iblis menamakannya buah khuldi. Jadi buah khuldi itu penamaan iblis terhadap buah itu. Khuldi artinya kekal. Kata iblis kepada Nabi Adam, ini buah khuldi Adam, yang nggak boleh dimakan, ini buah khuldi, buah kekal. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di surga. Allah nggak mau kamu kekal di surga, makanya dilarang. Itu. Jadi Nabi Adam tidak memakan buah khuldi. Iblis yang menamakannya buah khuldi. Iblis yang menamakannya pohon khuldi. Pohon apakah dia? Tak tahu. Buah apakah dia? Nggak tahu. Allah hanya mengatakan buah. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Jangan dekat-dekat ke pohon ini. Pohon apa? Nggak tahu. Namun untuk menipu Nabi Adam, iblis menamakannya pohon khuldi. Adam, saya tinggal di surga, saya tahu pohon-pohon ini semua. Kira-kira begitulah. Teori menjebak-jebak orang kepada apa yang ingin kita jebak. Sehingga Nabi Adam tertarik untuk kekal di surga. Datang hawa nafsunya untuk mendapatkan fasilitas lebih, karena Allah belum menjanjikan kepada Nabi Adam kekal di surga. Datanglah sifat bersalah manusiawi yang telah Allah takdirkan dan Allah rangkai di tubuh Nabi Adam. Lalu Nabi Adam memakan buah itu, padahal Allah sudah melarangnya. Ketika itulah Nabi Adam melakukan kesalahan tanpa sengaja, tanpa bermaksud ingin berbuat salah, tapi Nabi Adam melakukan kesalahan.